impunitas bagi personel Polri yang terlibat dalam jaringan narkotika. Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu kami jelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya 2 orang asisten rumah tangga dari tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR dan istrinya atas nama saudara AN. Dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi dari tersangka Bribka IR dan saudari AN. Hasil interogasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ditemukan keterlibatan dari AKP ML terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan. Selanjutnya, Subit Paminal Bitpropam Polda NTB melakukan pemeriksaan urin terhadap AKP ML di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima dengan hasil positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang kerja dan rumah jabatan dari AKP ML dan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 488,496 gram. Berdasarkan keterangan dari AKP ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini. Terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejalan dengan perintah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia.
khususnya generasi muda, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sekali lagi kami ingin sampaikan penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan lagi yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses secara hukum dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Hal ini adalah wujud ketegasan, wujud komitmen dari pimpinan Polri untuk mendukung penanggulangan. Ya, Saudara, Anda baru saja menyaksikan visual terkini, update terbaru dari Kadif Humas Polri, yaitu Irjen Joni Edison, yang menjelaskan terkait kasus narkoba di mana sudah ada penetapan tersangka. Tadi Irjen Joni juga menyebutkan ada pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian juga ada beberapa barbuk dengan berbagai jenis narkoba, Saudara, yang telah disebutkan tadi. Dan demikian Kompas Update, saya Tata Nova Siliana, terima kasih, sampai jumpa.